Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Zed Ataki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 NIM digit terakhir 058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketujuh saya, yaitu dalam mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman yang akan membahas bagaimana kita menginstal kode Python, dan juga kita akan menginstal kode editor berupa PyCharm, VS Code, Windsurf, dan Cursor. Nah, dari kode editor tersebut, nanti kita bakal install sebuah AI dan kita akan membandingkan AI mana yang paling bagus. Nah, terus juga kita akan menjalankan program lokal, terus juga membaca dan menulis teks sederhana, manajemen proyek lokal, dan memberi contoh penggunaan time, random, dan OS. Dan yang terakhir kita akan menginstal library pihak ketiga dan mengimportnya. Next, kita bakal menginstal Python. Nah, untuk menginstal Python, kita bisa langsung saja cari Python di Google. Nah, di sini kita langsung pencet saja untuk download. Nah, di sini terdapat banyak versi dari Python sendiri. Nah, ini ada yang 3.15, 3.14, 3.13. Mungkin di sini saya akan mengunduh Python versi 3.10.11. Oke. Dan kalau sudah diklik seperti ini, kita langsung aja untuk mencari Windows Installer. Nah, di sini kita sudah selesai mendownload Python. Langsung saja kita, nah, di sini kita jangan lupa untuk mencet add Python X to pad. Nah, kalau sudah, langsung kita install now. Nah, sembari menunggu Python terinstall, mari kita mendownload sebuah kode editor berupa PyCharm. Nah, di sini masih loading ya. Nah, sini langsung aja kita download. Nah, di sini kita bisa milih yang Windows atau Windows ARM 64 ini. Kita pilih yang Windows ini. Kita download. Nah, sembari menunggu PyCharm, kita juga menginstal VS Code. Kita download for Windows. Nah, sini sudah langsung terinstall ya. Kita install juga Cursor. Kita download for Windows. Dan yang terakhir itu kita bakal mengunduh Windsurf. Nah, ini kita memilih yang download for X64 ini. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil menginstal Python ya. Nah, kita selanjutnya menginstal PyCharm. Nah, ini kita bisa uh, langsung add aja ya. PyCharm to desktop. Next. Oke.
Terus kita download VS Code. Nah, untuk VS Code sendiri, sebenarnya saya sudah menginstalnya, tapi kita uh, install lagi coba. Terus kita juga menginstal kursor juga. Oke, sambil nunggu kursor terinstall, kita bakal menginstal Winchef juga. Di sini kita udah selesai menginstal PyCharm ya. Sebentar, kita install Winchef dulu. Ya. Di sini kita coba bakal ngejalanin PyCharm terlebih dahulu karena ini yang sudah duluan selesai progress installingnya. Nah, di sini sudah tampak tampilan awal PyCharm. Nah, di sini fungsinya buat men-setting kita temanya mau apa, terus juga bahasanya, terus kita bisa sinkron juga ke OS, terus juga kita bisa ngubah fontnya ini mau berapa besarnya. Oke, oke, langsung aja kita ke new project. Nah, nah di sini kita bakal menamai dari menamai sebuah filenya itu first. Langsung saja kita create. Nah, oke, di sini sudah nampak ya. Langsung saja kalau misalkan kita mau menambahkan sebuah project, kita langsung ke sini, kita klik icon ini, kita tambahkan ke Python file. Misalkan, nah di sini sudah ada. Coba kita coba ya membuat. Nah, di sini udah berhasil ya. Kita sudah berhasil buat nge-install si Python ini dan bisa dijalankan di kode editor. Setelah sudah terinstall, mari kita coba menjalankan project lokal yang pernah kita buat. Di sini saya akan mengambil sebuah contoh dari project kita, yaitu tentang menebak menebak sebuah bahan-bahan ya. Kita tambahkan lagi saja Python file, uji coba.
Oke. Nah, di sini sudah dituliskan sintaknya seperti ini. Mari kita langsung saja sih kita coba. Pertama, terus oke. Nah, di sini kita cuma memiliki satu poin. Nah, berarti ini sudah berhasil ya. Berhasil kita menjalankan project yang awalnya itu kita buat di Replit. Nah, terus kita pindahkan ke kode editor di PyCharm. Setelah kita mencoba sebuah project, kita bakal mencoba eh, memahami bagaimana cara read and write ini bekerja. Jadi langsung saja kita bakal menambah folder baru. Nah, di sini kita pakai yang test one saja ya. Nah, nanti kita bakal nambahin sebuah file yang dimana file ini berupa eh, txt ya. Nah, txt. Nah, di dalam file txt ini kita bakal isi sebuah tulisan. Misalkan tes 1, 2, 3. Tes berhasil. Oke. Langsung saja kita bakal membuka file tes ini dengan cara klik open. Nah, seperti ini. Mari coba kita jalankan. Nah, di sini dia akan menjalankan sebuah teks atau mengeprint sebuah teks yang ada di file test.txt ini. Oke. Nah, selain itu kita tuh bisa sebenarnya kita bisa membuka sebuah file yang di luar folder first project ini dengan cara kita mengcopy path-nya ini atau alamatnya, terus kita langsung taruh saja di sini. Nah, dengan catatan kita tambahkan eh, slash-nya ini jadi 2. Nah, langsung saja kita coba lagi. Nah, jadi teksnya ini berhasil muncul di programnya ini. Oke, mungkin kita bakal coba juga. Ini kita komentarkan dulu. Langsung kita buat with open. Nah,
Right. Misalkan di sini kita bakal menulis contohnya 098. Nah, jadi coba kita jalankan. Oke, di sini programnya berhasil ya. Kenapa di sini nggak nampak apa-apa? Karena eh, kode di sini, codingan di sini itu fungsinya buat menulis. Nah, ini write sebuah teks yang baru ya. Nah, teksnya ini nih 098. Nah, jadi teksnya ini jadi angkanya ini bakal muncul di file teks test.txt ini. Nah, di sini kita juga bisa menjalankan si codingannya ini tanpa ada filenya dulu ya. Misalkan kita hapus dulu nih. Misalkan kita hapus, delete. Nah, sebentar. Nah, di sini kan udah nggak ada ya. Mari saya jalankan. Nah, di sini dia bakal membuat sebuah file yang baru ya. Jadi fungsi w-nya ini nih dia buat menambahkan filenya juga gitu. Beserta apa yang kita mau tulis itu di filenya. Nah, dia bakal buat file baru dan juga tulisan-tulisan yang baru. Nah, kita juga bisa menggunakan ini itu buat nambahin teksnya ya. Nah, jadi ini kita tiap running, ini dia bakal nambah terus. Dan fungsi A-nya ini tuh buat menambah. Sedangkan kalau yang W-nya itu dia buat nambah filenya. Nah, kalau misalkan si file test.txt ini nggak ada, misalnya kita hapus nih, kita hapus. Oke. Nah, dia tetap ngebikin juga. Jadi perbedaannya kalau si W ini dia ketika dijalankan dia bikin yang baru dan setiap kita jalankan tuh dia nggak ngerubah apa-apa kan. Nah, sedangkan kalau yang append ini dia tuh menambahkan apa yang sudah ada gitu. Kalau misalkan yang W ini dia lebih ke memperbarui terus. Jadi seperti itu. Next kita bakal menjelaskan bagaimana sebuah library itu bekerja. Nah, di sini aku pengen ngejelasin dulu apa sih itu library. Nah, library itu tuh sebuah fungsi untuk kita eh, mengerjakan sesuatu dari fungsi itu. Misalkan fungsi kita butuh buat eh, buat mencari sebuah file gitu. Nah, itu kita bisa pakai eh, library dari operation system OS. Nah, nanti kita bisa mencari sebuah file dengan library OS ini. Nah, kita mungkin bakal memberi contoh dari library time dulu ya. Kita bakal bikin eh, baru lagi Python file. Yes. Oke, di sini kita bakal tes. Nah, sebelumnya aku juga pengen ngasih tahu kalau library ini nih dia tuh ada di Google ya. Kalian tinggal cari aja. Nah, di sini. Di sini kita langsung ke modus. Kita cari time. Nah, time. Nah, di sini kegunaan kegunaan library time. Nah, time ini bisa digunakan buat macam-macam ya.
Nah, misalkan kita mau memberi jeda, kita tuh menggunakan menggunakan eh, time sleep ya. Sleep. Nah, nah, ini kita menggunakan ini. Nah, ini kita isi dengan detik. Nah, kita langsung coba aja import time. Terus, misalkan kita painting. Ah, terus print. Oke. Nah, di sini pengen kita kasih jeda. Time to take split. Misalkan 2 detik. Nah, di sini langsung eh, diberi jeda selama 2 detik. Nah, mungkin itu contoh untuk yang library time ini. Kita langsung ke langsung mencoba untuk membuat lagi yaitu dengan random test. Nah, kita coba import random. Nah, setelah ini kita bakal nyari si random ini nih kegunaannya itu apa? Tadi modus. Nah, di sini ya. Nah, misalkan kita pengen meng- mengambil suatu bilangan dari eh, suatu nilai ke nilai yang lain. Misalkan dari 1 ke 100. Itu kita bisa pakai random random. Nah, ini ya. Nah, dia bakal ngebalikin sebuah nilai acak yaitu dari A sampai B. Nah, jadi tuh dia tuh kisaran A sampai B ini nih nilainya yang diambil. Nah, misalnya kita contohkan aja, misalkan number sama dengan random ini 1 sampai 1000 deh, sampai 1000. Nah, habis itu kita print number. Nah, jadi saat kita mengeran itu, nah ini dia bakal keluar nilai. Nah, nilainya itu dia berbeda-beda. Nah, seperti ini. Nah, terus yang terakhir itu ada yang OS. Import OS. Nah, langsung aja kita cari si OS ini dia bisa ngapain aja sih. Nah, nah, jadi si OS ini atau operation system itu dia buat membaca atau
membuat file baru ya, yang ada gitu. Nah, misalkan kalian pengen memanipulasi sebuah pet, nah dia tuh bisa dengan OSPAD ini. Nah, terus masih banyak lagi. Misalkan sebentar. Nah, ini dia misalkan misalkan library ini nih. Ini tuh dia bakal create directory name yang baru gitu atau pakai angka ya. Nah, misalkan kita contohin di sini OS, misalkan new folder. Nah, misalnya taruhan. Nah, nanti dia bakal membuat folder baru ya. Ini. Kita hapus. Nah, contoh lagi, misalkan kita pakai OSPAD. Misalkan kita mau ngecek apakah sebuah file itu ada apa enggak. Misalkan test txt. Sebentar, sebentar. Oke, jadi di sini saya terdapat sebuah kesalahan. Nah, jadi itu untuk OSPAD ini dia eh library-nya ini buat ngecek sebuah keadaan ya. Nah, itu apakah ada apa enggak. Misalkan misalkan apakah ini ada exist. Nah, jika sebuah eh filenya ada, maka print ya else. Print no. Nah, misalkan coba kita. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi dia tuh berjalan dengan lancar. Nah, misalkan if not. Nah, maka dia bakal keluar jawabannya tuh nol. Jadi penjelasannya mungkin yang library dari internalnya cukup sekian. Nanti kita lanjut ke library dari eksternal. Nah, kita bakal make Google Trans. Oke, jadi di sini saya terdapat sebuah kesalahan. Nah, jadi itu untuk OSPAD ini dia
eee, library-nya ini buat ngecek sebuah keadaan ya. Nah, itu apakah ada apa enggak. Misalkan misalkan apakah ini ada, exist. Nah, jika sebuah, eee, filenya ada, maka print ya, else print no. Nah, misalkan coba kita, nah, di sini udah sudah ada ya. Jadi dia tuh berjalan dengan lancar. Nah, misalkan if not, nah maka dia bakal keluar jawabannya tuh nol. Jadi penjelasannya mungkin yang library dari internalnya cukup sekian. Nanti kita lanjut ke library dari eksternal. Nah, kita bakal make Google Trans. Nah, untuk Google Trans ini, Google Trans itu termasuk di library Python dan fungsinya itu dia buat menerjemahkan sebuah kata dari bahasa yang lain ke bahasa yang lain. Nah, di sini kita bisa langsung cari aja library-nya itu di Google Python. Kita bisa cari Python Google Trans. Nah, bisa langsung kita lihat aja eh, di webnya ini cara menggunakan library-nya itu kayak gimana sih. Nah, nah di sini terlihat eh jadi buat nge-import Google Trans tuh bisa pakai kode ini. Nah, oke langsung kita praktekin aja di PyCharm. Kita buat folder baru, file baru. Nah, jadi sebenarnya library ini tuh di PyCharm sendiri tuh udah ada. Nah, kita bisa langsung aja ke Python package. Kita langsung cari Google Trans. Klik kanan. Nah, ini kan sama persis ya. Kayak tadi di Chrome ini. Nah, ini kan sama kan? Sama persis. Nah, kita bisa langsung install aja di PyCharm-nya langsung. Caranya dengan klik install. Sebentar. Ini masih loading ya. Nah, untuk menginstalnya kita bakal install yang versi 3.1.0 A0. Oke, di sini library-nya udah berhasil terinstall ya.
Mungkin bisa saja kita langsung coba import Google Trans. Nah, di sini kalau nggak ada terjadi error pas kita running programnya, berarti library itu berhasil kita install. Oke, oke, langsung aja kita coba. Nah, di sini tadi kita buat nge-import sebuah library-nya itu kita pakai yang ada di web ini. Nah, ini di webnya ini nih ada banyak panduan buat kita nge-import dan buat menggunakan library Google Trans ini. Nah, di sini udah berhasil kan, berhasil dijalankan. Nah, di sini kita eh menemukan bahwa ini tuh di print-nya itu belum dengan eksistensi teks. Mungkin bisa langsung kita tambahkan. Nah, di sini udah tertulis ya. Nah, mungkin kita bakal terjemahin kata bonjour ini ke bahasa Inggris. Kita bisa tambahin. Nah, di sini buat kode mentranslate ke bahasa Inggris itu kodenya EN. Nah, jadi apapun kalimat yang di sini itu dia bakal diterjemahin ke bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita coba buat menerjemahkan dari bahasa lain. Contohnya, selamat datang. Nah, di sini selamat selamat datangnya ini langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi dia tuh menerjemahkan semua bahasa yang ada. Jadi langsung diterjemahin ke bahasa Inggris. Mungkin eh, penjelasan tentang Google Trans yaitu library pihak ketiga sudah cukup jelas. Mungkin kita langsung aja next buat mengoperasikan kode editor berupa VS Code, Cursor, dan Windsurf beserta
AI yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita sudah menginstal VS Code. Nah, cara kita eh, memakai bahasa Python, kita harus menginstal terlebih dahulu di eksistensi. Kita langsung cari aja Python, kita langsung install. Oke, di sini udah terinstall ya. Jadi kita langsung install juga itu AI-nya Copilot. Nah, sini kita juga install Blackbox AI. Oke, di sini udah terinstall Blackbox. Terus juga di sini ada AI-nya juga. Coba kita buat prompt. Sini kita harus sign in dulu. Kita sign in pakai Google. Mungkin di sini saya akan membuat akun GitHub terlebih dahulu. Mungkin part di sini saya akan skip. Nah, di sini saya udah berhasil buat membuat akun GitHub dan di sini kita udah bisa buat
mengoperasikan AI-nya. Misalkan kita coba untuk, mmm, prompt, tolong buatkan saya kalkulator berbasis bahasa berbasis kalkulator dalam bahasa pemrograman dengan UI yang bagus dan canggih. Nah, di sini dia udah bikin ini ya, file langsung ya, file Python-nya langsung. Sini kita keep. Nih, sudah kita bakalan. Nah, di sini udah muncul ya kalkulatornya. Sekarang 10,2 dikali 2 sama dengan ini dia. Hmm. Sebentar. Mungkin coba kita pause dulu. Kita buka kembali. Di sini dia nggak mau bekerja sebenarnya. Hmm, kalkulator tidak tidak mengalami
Oke, kita coba gunakan. Sambil menunggu kita bisa buka browser, kita sign in dulu. Jadi kita bisa milih tema juga. Oke, continue. Nah, di sini udah jadi ya. Perlu masih kayaknya masih memperbaiki sih ini. Mhm. Nah, di sini coba kita hmm, jalankan terlebih dahulu yang di VS Code coba ya. Oke, ini udah berfungsi ya. Tanggal 9 satu kali dua. Oke, ini udah berfungsi normal. Coba kita langsung saja membuat prompt yang sama seperti yang tadi kita buat ya. Ini oke, sambil sambil menunggu yang di kursor, kita bakal coba yang di windsurf yang dark, sign up. Si menunggu windsurf ini, oke, di sini udah bisa. Coba kita open.
Ya di sini udah selesai ya. Nah, di sini juga ada tata caranya buat memakai kalkulator yang udah dibuat ya. Nah, pertama ini udah diisi filenya. Nah, terus juga em, kita tinggal menjalankannya nih. Ini dia ada di dia nulis terminalnya nih. Terus di address bar ketik PowerShell lalu enter akan terbuka. Oke. Di address bar. Oke. Nah, di sini udah ya. Udah jadi nih yang dari kursor. Kita coba di Windsurf. Ya, mungkin sebentar. Di sini ternyata AI-nya ada di yang di sini ya. Sebentar. Ini masih loading. Kita bisa langsung buka aja ini yang dari VS Code. Terus ini dari person. Oke, ini yang dari Windsurf ya. Ini. Nah, ini eh tiga perbedaan dari AI yang ada di kode editor. Nih, kita coba misalkan. Nah, mungkin ini masih belum terlalu kelihatan ya. Mungkin coba kita perbaiki. Bentar. Ini masih nggak kelihatan. Coba tambahkan fitur untuk mengubah tema dalam kalkulator serta tambahkan tambahkan sebentar. Di sini ternyata AI-nya ada di yang di sini ya. Sebentar. Ini masih loading. Kita bisa langsung buka aja ini yang dari VS Code. Terus ini dari person. Oke, ini yang dari Windsurf ya. Ini. Nah, ini eh tiga perbedaan dari AI yang ada di kode editor. Nih, kita coba misalkan. Nah, mungkin ini masih belum terlalu kelihatan ya. Mungkin coba kita perbaiki. Bentar. Ini masih nggak kelihatan.
Coba tambahkan fitur untuk mengubah tema dalam kalkulator serta tambahkan tambahkan sebentar. Ya, di sini eh tadi programnya udah diperbarui dan coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita, aduh, masih belum ya. Coba. Eh, sini udah jadi ya. Mungkin langsung kita exit aja. Kita jalankan kembali. Sebentar, masih belum terlihat jelas ini. Ya mungkin begini saja ya. Ini apa sih? Sebenarnya masih bisa kelihatan sih kalau misalkan kita eh arahkan kursornya itu ke tombolnya. Nah, ini masih kelihatan. Nah, secara keseluruhan semua kalkulator tuh berjalan ya dengan normal dan baik lah. Oke, nah, ini udah berfungsi normal ya. Hmm, oke. Mungkin ini ketiga kalkulator dari tiga editor yang berbeda. Yang itu ada dari VS Code, AI dari VS Code, ini AI dari Cursor, dan yang terakhir AI dari Windsurf. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga wawasan kalian semakin bertambah dan juga kalian paham bagaimana menginstal eh, Python di PyCharm, terus juga cara mengoperasikan VS Code dan menginstal-install AI-AI yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.